Hai semua, teman-teman, family semuanya yang nonton ini. Makasih buat ngunjungin lagi, kembali lagi sama Noval. Sekarang hari ini gue mau ngomongin tentang biaya kehidupan di sini, di Brisbane ya terutamanya ya. So, pertama-tama dulu yang gue mau ngomongin tuh yang bisa dibilang termahal ya, itu akomodasi. Nah, kalian bisa beli atau nyewa, tapi masalahnya itu kalau lebih dekat ke CBD-nya, Central Business District, itu lebih mahal. Jadinya kalau mau dekat ke city, itu lebih mahal banget. So, jadi gue ada dua rekomendasi, yaitu satunya itu opsinya nyewa rumah atau enggak apartemen sendiri, atau enggak nyewanya sama teman-teman atau enggak keluarga. Jadi opsi dua itu nyewanya itu bareng-bareng sama teman-teman atau enggak keluarga. Jadinya biayanya itu dibagi-bagi juga. Nah, gue sekarang lagi di opsi dua nih. Ruangannya ini lumayan kecil, tapi ya basic necessity itu udah cukup sih. Udah ada tempat tidur, Sama ada meja. Nah, ini apartemen gue nih, sini nih. Jadi gue itu nggak nyewanya cuma ruangannya doang. Ruangannya itu harganya 160 per minggu, $160 per minggu, atau enggak 640 per bulan. Nah, ini udah termasuk listrik, udah termasuk internet, udah termasuk gas, sama udah termasuk airnya juga. Jadi lumayan komplit sih. Jadi kadang-kadang biasanya orang-orang sini harus nyewain ruangannya, sama itu udah nggak termasuk, belum termasuk utilitiesnya kayak air, listrik, dan sebagainya lah. So, gue juga lumayan lucky sih dapet ini. Transportasi ya, berarti transportasi itu gue itu main transportnya mobil. Nah, mobil itu tergantung ya, jadi biayanya lumayan mahal, bisa ada yang mahal, ada yang murah, tapi biasanya maintenance sama. Jadi bensin ya, kalau nggak petrol di sini itu kira-kira $90 per bulan. Itu juga nggak makainya banyak, paling 3 hari seminggu. Terus ada servis, gue nggak begitu pakai mobilnya, jadi biasanya cuma $270 per tahun. Itu juga bisa jadi kira-kira $25 per bulannya. Jadi nggak begitu banyak kalau servis ya. Jadi yang ketiga ada rejo, kalau nggak registrasi, kalau nggak bahasa Indonesianya itu STNK. Nah, harganya itu $350 per 6 bulan. Jadi lumayan mahal juga sih 6 bulan, kalau setahun jadi $700 per tahunnya. Per bulannya berapa ya? Jadi per bulannya itu bisa $60. how often do you guys use public transport? Basically Every day. Every day? Yeah. Like 7 times a week or Probably No, five five. times. 5 times? Okay. Because Do you- I take a bus to home, fair enough. How much do you guys spend for it? like $1, $1? maybe a little bit more, and it's not that far either. So. Yeah, fair enough. So, itu tadi wawancara sama orang sini ya. Jadi katanya $1, ternyata itu bukan $1, tapi $1,7. Jadi lebih dekat ke $2 ya. Nah, itu masalahnya itu tuh cuman buat student kalau nggak bisa dibilang concession ya. Concession itu ya buat student lah pokoknya transportasinya. Jadi fare itu dibagi jadi setengahnya, jadi didiskonin setengahnya. Kalau biasanya fare biasanya kalau jadi adult itu bentar. Nah, ini ya. Jadi yang buat yang adult yang ini, jadi fare itu harus 100%, jadinya berapa tuh? Setengahnya dua kali lipat 1,7 itu $3,4. Jadi setiap mau pergi itu zona 1 itu harganya $3,4 pakai kartu ini. Terus yang kedua ini concession namanya. Ini concession buat student ya. Jadi student ini dapat diskon 50%. So, ya minggunya itu $17, terus per bulannya bisa $68. So, ya. So karena gua nggak pakai public transport,
atau transportasi umum, jadinya 0 buat gua. Tapi mungkin kalian perlu, kalau kesini perlu public transport, jadinya pakai kartu Gold Card. Bisa dibeli di misalnya kalau di City banyak lah pokoknya, bisa dibeli di 7-Eleven. Biasanya kalau di dekat transportasi, misalnya di stasiun kereta api atau nggak stasiun bis, biasanya mereka ngejual ini. So ya, terutama 7-Eleven ya. 7-Eleven di Australia banyak banget lah pokoknya, di Brisbane pokoknya banyak banget lah pokoknya. Nah, kalau makan tuh kira-kira yang ketiga yang paling mahal ya, karena makan tuh di sini lumayan mahal. Jadi gue biasanya ngebudget. Jadi tadi di klip tadi gue lagi makan steak sama telur. Nah itu dua, ya kalau makan terus kayak gitu kira-kira $10 per hari ya. Jadinya 300 per bulan. So ya. Jajan, ya nggak mungkin juga kalau kalian itu nggak pada jajan, misalnya jajan keluar, makan-makan sama teman-teman. Kalau nggak beli sepatu, beli baju kayak gitu-gitu, itu kan biasanya basic necessity buat manusia ya, if you can say. Jadi kalau jajan itu buat gue itu bisa kurang lebih itu 200 per bulan. Jadi 200 itu bisa dipakai buat baju, buat sepatu yang gua perlu aja deh pokoknya deh. Sekarang kalau nge-budget ya, kalau buat gua itu cuma 200 deh. 200 juga udah cukup per bulan. So ya. Yeah. So phone service kalau nggak kartu SIM buat HP, ini tergantung sama kalian ya. Kalau gua sih cuma $40, itu udah termasuk SMS unlimited, udah termasuk call, buat nelpon itu unlimited juga, terus internetnya cuma 15 GB. Nah ini semuanya $40 ya. Misalnya kalau kalian perlu internet lebih, misalnya sampai 100 GB, nah itu bisa nambahin sampai $100. So ya. Yeah. So, jadi semuanya itu harganya $1.270 Australian dollar ya. Itu sama dengan kira-kira ya 13 juta lah kira-kira rupiah ya kalau jadiin rupiah. Ini ya itu dia vlogin over. Makasih banyak untuk semua orang yang nontonin, friends and family especially. Don't forget to smile. See you later.